Pada video kali ini kita akan belajar mengenai JavaScript dan kita akan belajar dua hal di dalamnya. Yang pertama, index dan array. Singkatnya, indeks itu adalah sebuah nomor yang selalu dimulai dari 0. Dan biasanya indeks ini digunakan untuk mengakses sebuah nilai di dalam array. Oke, sekarang apa itu array? Nah, array ini adalah suatu nilai variabel yang menyimpan banyak sekali data. Oke, kita langsung masuk saja di contoh. Misal saya membuat sebuah variabel dengan nama buah seperti ini, lalu nilai dari variabel ini merupakan sebuah array ya, dan di dalam array ini saya mau menyimpan banyak data, artinya lebih dari satu. Nama-nama buah, contoh semangka, kemudian jeruk ya, kemudian pisang, kemudian durian. Nah, ini adalah array teman-teman, yang mana menampung atau menyimpan banyak nilai di dalamnya. Dan nilai yang biasa disimpan di dalam array itu bisa menggunakan tipe string seperti ini, seperti yang kita gunakan sekarang. Bisa juga menggunakan tipe number atau angka, dan bisa juga boolean, dan masih banyak lagi tipe data yang bisa kita simpan di dalam sebuah array. Lalu, apa yang kita pelajari di dalam array ini, teman-teman? Yang kita pelajari yang pertama, bagaimana kita bisa mengakses semua data atau semua elemen di dalam array itu. Dan yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghapus, menambahkan, dan menghapus nomor urut tertentu gitu ya. Yang pertama dulu kita belajar bagaimana cara mengakses nilai di dalamnya. Nah, untuk mengakses setiap elemen atau keseluruhan elemen di dalam array, ya di sini saya menggunakan document.writeLine ya. Saya menggunakan seperti ini, yang mana artinya kalau saya menggunakan dokumen writeLine, ini sekaligus menampilkan di browser. Nah, untuk mengakses semua nilai di dalam array ini, kita cukup memanggil nama variabelnya di dalam dokumen.writeLine, teman-teman. Atau mungkin teman-teman menggunakan console.log ya, di dalam kurungnya itu silakan panggil nama variabelnya saja. Contoh di sini kan nama variabelnya yaitu buah. Maka kita panggil di sini, yang mana secara otomatis seluruh nilai atau seluruh elemen di dalam array itu akan tampil di browser. Oke, teman-teman, ini cara untuk memanggil seluruh elemen atau nilai di dalam array. Lalu, bagaimana kalau kita memanggil salah satu elemen saja? Ya, contoh saya mau memanggil elemen semangka gitu ya. Maka untuk memanggil elemen semangka ini, kita harus kembali ke belakang lagi, bahwasanya tadi kita membahas mengenai indeks. Nah, ini pentingnya indeks ya, salah satunya untuk mengakses nilai di dalam array atau elemen di dalam array. Nah, untuk mengakses elemen semangka, kita harus tahu dulu elemen yang kita panggil itu berada di indeks berapa. Kalau kita lihat, indeks itu selalu dimulai dari 0. Yang artinya di sini semangka ini adalah nomor indeksnya yaitu 0, teman-teman ya. Karena ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan indeks ke-3. Maka untuk memanggil semangka, kita bisa menambahkan nomor indeksnya setelah kita panggil nama variabelnya. Kita panggil di sini nomor indeksnya yaitu indeks ke-0. Maka di sini tampillah semangka karena kita hanya memanggil semangka. Contoh, saya mau memanggil pisang gitu ya. Maka kita harus tahu dulu nomor indeksnya itu berapa. Ini kan indeks kedua nih. Maka kita taruh di sinilah di dalamnya kita taruh 2, maka muncul pisang. Begitu juga kalau kita memanggil elemen durian atau jeruk dan sebagainya.
Oke, sekarang kita belajar bagaimana menambahkan elemen baru, teman-teman. Ya, untuk menambahkan elemen baru, kita bisa menggunakan metode yang namanya push. Ya, ini saya hapus dulu. Untuk menambahkan elemen baru, kita menggunakan metode yang namanya push. Caranya, kita memanggil terlebih dahulu nama variabelnya, baru kita menggunakan kita menggunakan metode push seperti ini, ya. Baru kita menambahkan elemen yang baru. Contoh, saya mau menambahkan apa ya? Contoh saya ubah deh, bukan buah. Saya mau menambahkan nama-nama hewan. Jadi saya masukkan di sini nama elemennya yaitu contoh biawak. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan metode push, ini artinya menambahkan elemen baru di dalam array. Jadi kalau kita bisa lihat atau kita panggil keseluruhan elemen di dalam array-nya, maka di sini muncul salah satunya yaitu biawak. Yang mana elemen biawak ini adalah elemen yang baru kita buat gitu ya. Sekarang bagaimana cara untuk menghapus? Ya, kita sudah belajar bagaimana menambahkan, memanggil salah satu atau masing-masing elemen. Sekarang bagaimana cara menghapus elemen di dalam array? Nah, yang pertama dulu kita harus memanggil nama variabelnya, yaitu buah. Kemudian kita menggunakan metode yang namanya splice. Ya, seperti ini teman-teman, kita menggunakan metode yang namanya splice. Lalu di dalam kurungnya itu terdapat dua parameter, teman-teman. Jangan bingung dulu, saya jelaskan. Di dalam metode splice itu terdapat dua parameter. Yang pertama misal saya kasih di sini A dan di parameter keduanya saya masukkan B. Nah, parameter yang pertama ini adalah nomor indeks yang mau dihapus. Ya, nomor indeks pertama yang mau dihapus. Kemudian parameter kedua itu adalah akhir elemen yang mau dihapus, atau lebih singkatnya mungkin jumlah elemen yang dihapus. Contoh, contoh saya mau menghapus mulai dari indeks ke-1 sampai indeks ketiga gitu ya. Maka bisa saya tambahkan di sini untuk menghapus jeruk sampai durian. Kita mulai dari indeks ke-1 dulu yaitu jeruk, baru sampai indeks durian yaitu indeks ke-3 teman-teman. Jadi yang tersisa hanya semangka. Contoh, saya mau menghapusnya cuma dua nih, jeruk dan pisang. Nah, kalau cuma menghapus dua, kita tinggal menambahkan di sini dua, teman-teman. Karena ada dua elemen yang kita hapus. Elemen yang kita hapus itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari indeks yang kita tempatkan di dalam parameter pertama. Contoh, lagi ya, contoh ya. Saya mau menghapus elemen jeruk doang nih. Saya nggak mau menghapus yang lain. Berarti saya tinggal tambahkan di sini satu gitu. Nah, yang muncul semangka, pisang, dan durian teman-teman. Yang jeruknya itu terhapus. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk menghapus elemen pertama dan menghapus elemen terakhir. Ya, kalau splice ini ya, kalau splice itu mungkin menghapus elemen lebih dari satu ya, atau menghapus elemen di dalam nomor indeks tertentu. Nah, untuk menghapus elemen pertama ya, kita bisa menggunakan metode yang namanya shift. Oke. Kita membuat metode yang namanya shift seperti ini dan kita membuat kurung kurawal di sini teman-teman. Nah, ini artinya di dalam array ini ya, di dalam array yang sudah kita buat, ketika kita menggunakan metode shift itu menghapus elemen pertama di dalamnya.
Nah, kalau kita lihat, elemen pertama di dalam array ini adalah semangka, teman-teman ya. Maka yang terhapus adalah elemen semangkanya, yang lain tidak terhapus. Dan ketika kita menggunakan metode shift, ini tidak memerlukan parameter ya teman-teman, ini secara otomatis dihapus tanpa parameter. Oke, sekarang bagaimana cara menghapus elemen terakhir? Kalau shift untuk menghapus elemen pertama, untuk menghapus elemen terakhir, kita bisa menggunakan metode yang namanya pop, teman-teman ya. Kita tambahkan di sini pop seperti ini, lalu kita tambahkan buka kurung. Dan untuk metode pop juga tidak memerlukan parameter, dan dia secara otomatis menghapus elemen terakhir dari sebuah array. Oke, teman-teman bisa lihat hasilnya. Di sini durian sudah terhapus ya. Oke, sekarang kita belajar bagaimana menambah elemen baru di dalam nomor indeks tertentu, teman-teman. Ya, bagaimana cara menambah elemen baru di dalam nomor indeks tertentu. Mungkin saya mau menambahkan elemen baru, contoh nama-nama hewan. Saya mau menempatkan elemen tersebut sebagai indeks ke-1 ya. Logikanya seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan metode yang sudah kita buat tadi teman-teman, yaitu metode splice. Nah, kita bisa menggunakan metode splice lagi teman-teman ya. Nah, sekarang tidak hanya dua parameternya teman-teman, dan jangan bingung dulu saya jelaskan. Sekarang kalau kita mau menambahkan sebuah elemen baru dengan nomor indeks tertentu, kita bisa menggunakan metode splice dan di dalamnya terdapat 3 parameter. Ya, kalau tadi untuk menghapus elemen dengan nomor indeks tertentu itu hanya 2 parameter. Sekarang untuk menambahkannya kita menggunakan 3 parameter sekaligus. Nah, di dalam parameter pertama ya, itu letak atau tempat elemen baru kita tempatkan. Contoh, saya mau menambahkan nama-nama hewan yaitu biawak. Saya mau menambahkan elemen baru biawak ini di indeks ke-1, artinya setelah semangka dan sebelum jeruk. Maka di dalam parameter pertamanya saya tambahkan dulu nih indeks ke-1, yang mana artinya tempat indeks yang baru nanti kita tempatkan gitu ya di indeks pertama kan. Maka saya masukkan di sini bukan di indeks pertama, tapi di indeks ke-1 teman-teman ya. Maka di sini kita tambahkan indeks ke-1, artinya setelah semangka dan sebelum jeruk. Lalu di parameter keduanya, karena kita hanya ingin mau menambahkan, maka kita bisa membuat nilainya yaitu 0. Oke. Sekarang di parameter ketiganya adalah nama elemen yang mau kita tambahkan. Tadi kan saya bilang saya mau menambahkan elemen nama-nama hewan yaitu biawak. Maka kita bisa menambahkan di sini elemen di parameter ketiganya yaitu biawak, teman-teman, seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat indeks ke 0-nya adalah semangka, indeks ke-1-nya yaitu biawak, sesuai yang sudah kita kondisikan di metode splice-nya, yaitu kita tempatkan di indeks ke-1, maka dia berada di indeks ke-1. Contoh, saya mau menambahkannya di indeks ketiga. Nah, tinggal kita tambahkan di sini. Kita mau jadikannya di indeks ketiga. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Indeks ke-1 semangka, indeks ke-0 itu semangka, indeks ke-1 jeruk, indeks kedua pisang, indeks ketiga yaitu biawak, sesuai yang sudah kita kondisikan di dalam metode splice. Oke, teman-teman ya. Lalu ini fungsinya apa, Bang? Kalau cuma 0 kenapa harus diberikan nilainya gitu kan? Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan splice ini untuk menghapus ya, sebenarnya fungsi parameter kedua ini menghapus juga teman-teman ya.
contoh ya, ini kan saya mau menambahkan biawak ini tadi kan di indeks ketiga kan, yang mana artinya setelah pisang. Nah, kalau saya tambahkan di sini 1, bagaimana hasilnya? Nah, yang duriannya malah terhapus teman-teman, gitu ya. Contoh, saya mau menambahkan biawaknya, saya ubah menjadi indeks kedua deh. Tapi di parameter keduanya saya tambahkan 1. Maka yang ini, yang mana nih yang terhapus, yaitu pisang kan. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya untuk selalu tidak terhapus nilainya ketika kita mau menambahkan elemen baru di indeks tertentu, maka di parameter keduanya selalu kita kasih 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira video ini cukup panjang ya, mungkin nanti di TikTok ini saya bagi beberapa video dan mungkin di YouTube saya jadikan satu video saja, dan harapan saya semoga penyampaian saya mudah dimengerti dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih dan semangat.